Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifan Nuraini, mahasiswi Tadris IPA A semester 3 IAIN Ponorogo dengan NIM 207190007. Dalam video ini, saya akan membahas materi psikologi pendidikan, yaitu guru dan mengajar. Nah, pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal. Secara umum, pengertian guru adalah seseorang yang bertugas dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, kredibilitas guru atau proses komunikasi guru dapat diperoleh melalui, pertama, keahlian, di mana kesannya dibentuk oleh komunikan atau komunikan di sini dikenal dengan peserta didik atau siswa tentang kemampuan komunikator atau guru dalam hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Kredibilitas guru yang kedua adalah kepercayaan. Kesan seseorang komunikan, yaitu peserta didik, tentang komunikator yang berkaitan dengan wataknya. Kredibilitas guru yang ketiga, yaitu dinamis, di mana seorang guru selalu menampilkan sosok yang bergairah, bersemangat, aktif, tegas, dan berani. Dan yang terakhir, yaitu karisma, di mana seorang guru selalu menunjukkan suatu sifat luar biasa yang dimiliki, yang menarik dan mengendalikan komunikan, yaitu peserta didik, seperti magnet menarik benda di sekitarnya. Selanjutnya, atraksi fisik guru atau daya tarik fisik guru. Daya tarik fisik ditentukan oleh bentuk tubuh, wajah, suara, dan janggut. Menurut para ahli kepribadian, di mana orang yang cantik atau tampan akan sangat mudah atau dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain. Mereka akan dianggap lebih fasih, lebih ramah, dan lancar dalam bertutur kata. Dalam berpenampilan pun, guru yang berpakaian rapi dianggap memiliki kelebihan yang lebih dibandingkan guru yang lusuh, kusut, dan kusam. Kemungkinan orang yang cantik dan tampan biasanya akan menjadi seseorang pembicara yang efektif dan berhasil. Selanjutnya, kekuasaan guru. Kekuasaan guru adalah kemampuan guru dalam menimbulkan sebuah ketertundukan. Adanya kekuasaan yang dimiliki guru menjadikan siswa akan tunduk dan patuh terhadap kehendak atau perintah seorang guru. Nah, kekuasaan guru ini dapat mempengaruhi cara pandang mengajar guru. Jenis-jenis kekuasaan guru. Jenis yang pertama yaitu kekuasaan koersif. Kekuasaan koersif ini berhubungan dengan sanksi atau ganjaran pada siswanya. Yang kedua, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian berasal dari adanya pengetahuan, pengalaman, keterampilan, atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ketiga, kekuasaan informasional. Kekuasaan informasional berasal dari komunikasi tertentu. Yang keempat, kekuasaan rujukan, di mana kekuasaan ini diperoleh dari kemampuan seorang guru menjadikan siswa kagum dan ingin meniru. Yang kelima, kekuasaan legal. Kekuasaan legal berasal dari peraturan atau norma yang dapat membuat guru melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, emosi, keteladanan, tips, dan trik dalam mengajar. Emosi dalam mengajar. Emosi adalah pengalaman batin yang menyertai apa saja yang dilakukan oleh individu yang berupa dorongan-dorongan yang mengandung kebutuhan dasar dan mempengaruhi keseluruhan kepribadian individu. Memperhatikan emosi siswa dapat membantu mempercepat proses pembelajaran. Apabila guru tidak mempunyai sikap kesadaran mengenai pentingnya hubungan baik dengan murid dalam proses pembelajaran, guru akan mudah terhanyut ke dalam situasi emosional yang negatif. Selanjutnya yaitu keteladanan atau modeling. Keteladanan adalah
sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sebagai teladan, segala perilaku dalam pribadi guru akan menjadi sorotan bagi siswa. Sehingga siswa cenderung akan meneladani guru karena pada dasarnya anak memang senang meniru, baik itu yang positif maupun negatif. Keberhasilan seorang guru sebagai teladan dapat ditandai dengan siswa yang mampu menerapkan teladan atau kepribadian yang luhur itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya trik dan tips mengajar. Terdapat beberapa trik dan tips mengajar. Yang pertama yaitu persiapkan mental. Apabila seorang itu merasa gugup saat mengajar atau pertama kalinya, terdapat dua cara untuk mengatasi rasa gugup tersebut. Yang pertama, melihat kondisi di luar diri. Yang kedua, berpura-pura. Sebagai seorang guru, kita tidak boleh menunjukkan kegugupan di hadapan para siswa melalui sikap tubuh ataupun nada bicara. Trik dan tips yang kedua adalah penuhi harapan siswa. Jika kita tidak bisa memenuhi semua harapan siswa, maka sebisa mungkin kita tidak mengecewakan para siswa dengan memenuhi harapan siswa yang paling mungkin diberikan dan paling menguntungkan bagi guru maupun bagi siswa. Yang ketiga, bersikap secara baik. Pengertian bersikap baik di sini adalah menampakkan roman muka yang bersahabat, bahasa yang sopan dan santun, dan gerak tubuh yang tidak dibuat-buat. Trik dan tips yang keempat adalah perhatikan agar semua tugas dilaksanakan oleh siswa. Jika seorang guru memerintahkan siswanya mengerjakan tugas, tetapi guru tersebut tidak memeriksa tugas mereka, akan mengakibatkan setiap perintah guru tersebut disepelekan oleh siswa. Dengan memeriksa tugas siswa di hadapan mereka, siswa akan beranggapan bahwa usaha mereka dihargai, dan siswa juga tidak akan menganggap sepele segala perintah dari guru. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi guru dan mengajar. Dalam video ini, saya juga menampilkan praktik pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran partisipatif pada kelas 7 semester 2 dengan materi indikator asam basa. Dengan harapan dapat membantu pemahaman tentang materi guru dan mengajar. Dalam strategi pembelajaran partisipatif, guru tidak hanya menjadi tokoh utama dalam kelas, akan tetapi siswa juga dituntut aktif dalam pembelajaran. Pada tahapan yang pertama, yaitu tahap pembinaan keakraban, guru membuka kegiatan belajar mengajar dengan salam, doa, dan sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Mari kita buka pelajaran pagi ini dengan berdoa bersama. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doa teman-temannya. Baik Bu, berdoa mulai. Proses berdoa. Tahapan yang kedua yaitu tahap identifikasi kebutuhan sumber dan kemungkinan hambatan. Guru memulai kegiatan belajar mengajar dengan memastikan semua siswa membawa sumber belajar, kemudian menjelaskan kepada siswa tentang indikator asam basa. Pada pertemuan ini, guru membahas indikator asam basa berupa kertas lakmus. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang indikator asam basa. Silahkan dibuka buku LKS Fisika halaman 12. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tidak membawa buku? Kalau ada, silahkan gabung dengan temannya. Oke, bisa kita mulai ya. Indikator asam basa adalah petunjuk tentang perubahan pH dari larutan asam atau basa. Indikator bekerja berdasarkan perubahan warna indikator pada rentang pH tertentu. Adapun indikator yang akan kita gunakan dalam pertemuan hari ini yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman suatu sampel. Sampel larutan asam
akan merubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan stempel larutan basah akan merubah kertas lakmus merah menjadi biru. Oke, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Lalu pada larutan garam kan bersifat netral, Bu. Jadi warna kertas lakmusnya apa, Bu? Nah, kalau larutan garam kan netral, jadi tidak akan merubah warna pada kertas lakmus. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Jika tahap kedua sudah terlaksana, maka memasuki tahap ketiga, yaitu tahap perumusan tujuan belajar, dan tahap yang keempat yaitu tahap kegiatan belajar. Dalam tahap ini, siswa ikut serta merumuskan tujuan belajar dengan membawa alat dan bahan yang telah diinstruksikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Dan setelah itu, siswa mengikuti kegiatan praktikum. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, silakan dikeluarkan alat dan bahan yang saya suruh bawa pada pertemuan minggu lalu. Dan mari kita mulai praktikum uji indikator asam basa menggunakan kertas lakmus. Baik, Bu. Proses praktikum. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang kesulitan? Kalau sudah melakukan praktikum, Ibu minta 2 anak saja untuk maju ke depan untuk praktik dan menunjukkan kepada teman-teman hasil praktikumnya. Baik, siapa yang berani maju ke depan untuk praktik? Ayo, 2 anak saja. Oke, sudah ada 2 anak teman kalian, yaitu Cici dan Koko yang maju ke depan untuk praktik. Oke, Cici dan Koko silahkan mempraktikkan praktikumnya ya. Baik, Bu. Baik, sudah bagus, berani maju untuk mencoba praktik. Silahkan kembali ke tempat duduk. Sudah, Bu. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk praktik ke depan. Nah, memasuki tahap yang kelima, yaitu tahap penilaian proses, hasil, dan pengaruh kegiatan. Baik, siapa lagi yang berani maju ke depan untuk praktik dan demonstrasi menjelaskan praktikum kepada teman-temannya ya? Akan ada nilai tambahan loh. Baik, Bu. Baik, sudah ada 2 teman kalian, Septia dan Vika, yang maju ke depan untuk praktik dan demonstrasi. Ayo silahkan dimulai. Baik, Cici dan Koko silahkan mempraktikkan praktikumnya dan jelaskan hasil praktikum kalian kepada teman-teman. Baik, Bu. Oke teman-teman, di sini saya Septia dan Vika akan mendemonstrasikan praktikum uji indikator kertas lakmus. Kita masukkan dulu kertas lakmus biru pada larutan cuka dan kertas lakmus merah pada air sabun. Nah, sekarang kertasnya sudah berubah warna. Kertas lakmus biru berubah menjadi merah saat dimasukkan pada larutan cuka. Berarti cuka merupakan larutan asam. Sedangkan kertas lakmus merah berubah menjadi biru saat dimasukkan pada air sabun. Berarti air sabun merupakan larutan basah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus. Silahkan Septia dan Vika bisa kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi mungkin pembahasan tentang materi guru dan mengajar serta simulasinya. Kurang lebihnya jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.